Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ajarkan aku ketetapan-Mu, mengasihi dan melakukan firman-Mu, merenungkan bertindak hati-hati dalam seluruh hidupku. Ajarkan aku ketetapan-Mu, mengasihi dan melakukan firman-Mu, merenungkan siang dan malam, bertindak hati-hati dalam seluruh hidupku. Aku berjanji padamu, hidup berkenan bagi-Mu, persembahkanlah hidupku seluruhnya, menyenangkan-Mu Tuhan di sepanjang umurku ini. Itulah kerinduan hatiku. 2 Tawarik 29 ayat yang kelima, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Saudaraku yang terkasih, Hizkia adalah salah satu raja yang sangat terkenal sebab kesalehan hidupnya dan juga kiprah politiknya yang sudah luar biasa. 2 Tawarik 29 ayat 1, berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama Hizkia artinya Tuhan adalah kekuatanku. Sesuai dengan namanya, Hizkia adalah seorang raja yang hidup mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan dari Hizkia. Saudara, bukti bahwa Hizkia menempatkan Tuhan sebagai yang utama adalah tindakan tegasnya untuk memusnahkan semua bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, dan termasuk juga ular tembaga Musa yang diberhalakan. Lalu, ia juga memerintahkan orang-orang Lewi untuk mentahirkan rumah Tuhan dan memerintahkan seluruh bangsanya untuk menghormati rumah Tuhan. Dapat dikatakan, Hizkia betul-betul telah melakukan reformasi rohani besar-besaran atas bangsanya sehingga terjadi hujan pertobatan. Saudara, Alkitab menyatakan dalam 2 Tawarik 29 ayat yang kedua, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya, sehingga Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Saudara yang terkasih, kita pun harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup ini dan menunjukkan sikap penuh hormat terhadap bait-Nya yang kudus. Bila kita benar-benar menghormati Tuhan, sikap kita pun akan hormat ketika berada dalam bait Tuhan. Perlu kita ketahui saudara, bahwa bait Tuhan itu tidak hanya terbatas pada gedung gereja dalam wujud fisik saja, tetapi Alkitab menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu.
1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Sebagai bait Tuhan, kita harus menghormati tubuh kita, yaitu tidak melakukan hal-hal yang cemar, sebab Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu ingatlah saudara, hidup dalam kecemaran adalah tanda orang tidak menghormati bait Tuhan. Jagalah dirimu, jagalah bait Allah, utamakan Tuhan, dan hormati bait-Nya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu hari ini begitu memberi penegasan kepada setiap kami untuk tidak berkompromi, untuk tidak membiarkan hidup kami melakukan hal-hal yang cemar. Karena Tuhan ingatkan kami, Tuhan memanggil kami bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus, yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami dapat menjaga hidup kami seutuhnya, karena kami menyadari bahwa tubuh kami adalah bait Allah, tempat Tuhan bertahta, sehingga kami harus memberi prioritas utama dalam hidup kami, yaitu menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
Asra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.